Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Serni Tandela, NIM 2102016000017 dari kelas Teknik Sipil Bangunan Gedung B. Aliran air dalam tanah. Salah satu sumber utama air adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah lewat ruangan pori di antara butiran tanahnya. Air biasanya sangat berpengaruh pada sifat-sifat teknis tanah, khususnya tanah berbutiran halus. Demikian juga, air merupakan faktor yang sangat penting dalam masalah teknis yang berhubungan dengan tanah seperti: pertama, penurunan; kedua, stabilitas pondasi; ketiga, stabilitas lereng, dan lain-lain. Terdapat tiga penting di lapisan tanah yang dekat dengan permukaan bumi, yaitu jenuh air, jenuh kapiler, dan jenuh sebagian. Pada jenuh air, di bawah ini muka air tanah, air mengisi seluruh rongga-rongga pada tanah. Tanah ini dianggap dalam kedudukan jenuh sempurna. Batas atas dari zona jenuh adalah permukaan air tanah atau water table, atau permukaan air tanah tekanan hidrostatis adalah 0. Pada kapiler terletak pada zona jenuh. Ketebalan ini tergantung dari jenis tanahnya. Akibat tekanan kapiler, air terisap ke atas mengisi ruangan di antara butiran tanah. Pada keadaan ini, air mengalami tekanan negatif. Gradien hidrolik. Menurut persamaan tinggi energi total pada suatu titik dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi, di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, F sama dengan kecepatan, G percepatan gravitas, YW berat volume air. Apabila persamaan tersebut dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah, bagian persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil, sehingga tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai H sama dengan P per YW tambah Z. Hubungan antara elevasi dan tinggi energi total dari suatu aliran air dalam tanah. Yang pertama, tabungan posimeter dipasang pada titik A dan titik B. Kedua, ketinggian air dalam tabung posimeter A dan B disebut sebagai muka posimeter, dan titik A dan titik B. Kehilangan energi antara titik A dan titik B. Kehilangan energi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi, yaitu I sama dengan delta H sama per L, di mana I adalah gradien hidrolik, L adalah jarak antara titik A dari B, yaitu panjang aliran air, di mana kehilangan tekanan terjadi. Hukuman Darcy 1956 memperkenalkan hubungan antara kecepatan aliran air dalam tanah dan gradien hidrolik. Karena air dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatan nyata rembesan lewat tanah adalah sebagai berikut: Vs sama dengan V per N, atau Vs sama dengan KI per N, dengan N poritas tanah. Beberapa nilai koefisien
diberi berbagai jenis tanah. Perhatikan tabel berikut di mana nilai tersebut biasanya dinyatakan pada temperatur 20 derajat Celcius. Jenis tanah itu butiran kasar itu 10 sampai 10 pangkat 3. Kerikil halus butiran kasar 10 pangkat 2 sampai 10. 3. Pasir halus launan longgar 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 2. Lanau padat launa berlempung 10 sampai 5, 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 4. Uji. Terdapat 4 macam cara pengujian untuk membentuk koefisien permeabilitas laboratorium, yaitu pengujian tinggi energi tetap, kedua pengujian tinggi energi turun, ketiga penentuan secara tidak langsung dari pengujian tinggi energi tetap. Yang pertama, pengujian ini dicoba untuk jenis tanah penganular atau berbutir. Kedua, prinsip pengujian tanah yang benda uji diletakkan dalam silinder. Ketiga, pemberian air dari pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga perbedaan tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar selalu konstan selama percobaan. Pada kedudukan ini, tinggi energi kehilangan adalah H. Setelah kecepatan aliran air melalui contoh tanam menjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur Q dan waktu pengumpulan air dicatat T. Volume air terkumpul adalah Q sama dengan Q besar sama dengan Q kecil T, dengan A adalah luas penampang benda uji dan L adalah panjangnya. Karena I sama dengan HZ, maka Q sama dengan K dalam kurung H per L dengan AT, sehingga K sama dengan Q besar L per H kecil A besar kali T. Pengujian tinggi energi turun. Pengujian Hellinghead ini cocok untuk jenis tanah berbutiran halus. Prinsip pengujian tanah yang benda uji diletakkan dalam silinder. Pipa pengukuran didirikan di atas benda uji. Kemudian air dituangkan ke dalam air yang dibiarkan mengalir melewati benda uji. Perbedaan tinggi air pada awal pengujian T1 sama dengan 0 adalah H. Kemudian air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu T dengan perbedaan tinggi muka air adalah H, di mana Q kecil sama dengan K I A besar sama dengan K H per L besar kali A sama dengan minus A dV sama dengan A minus DH per DT. Terima kasih.